sudah terdengar, Mbak Rika? Halo. Maaf, Bu, belum terdengar suaranya. Gimana, Bu? Oh, ibunya masih di mute ya? Masih belum, Bu? Masih di mute ya, Bu? Ya, Ibu. Gombal, 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 doi, gombal, gombal. Mana suara saya sudah terdengar, teman-teman? Halo, Mbak Rika. Apakah suara saya sudah terdengar, teman-teman?
Maaf Ibu, sudah terdengar tapi kecil. Terdengar tapi kecil. Baik, sebentar. Bagaimana teman-teman? Apa sudah terdengar suara saya? Terdengar Ibu tetapi suaranya kecil. Suaranya kecil ya, baik. Apakah sudah clear teman-teman? Sudah Ibu, sudah lebih jelas. Sudah Ibu. Sudah lebih jelas, baik. Baik, kita akan teman-teman share materinya sebentar ya, kita share materinya. Sudah terlihat materi yang saya sampaikan teman-teman? Sudah Ibu. Oke, baik. Kita akan mulai diskusi kita. Kalau teman-teman tak kenal maka tak sayang ya, perkenalkan. Nama saya Siti Nur Sobah. Kita akan banyak diskusi hari ini terkait trade service. Teman-teman, saya yakin sudah sedikit mengenal gambarannya. Saya mewakili unit trade service di Bank Mandiri, akan sedikit menceritakan apa itu trade service, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke agenda trade service, kayaknya kita sudah lebih dari 15 menit ya, terlambat mendiskusikan terkait trade service ini. Kita langsung aja ke overview-nya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan sepanjang kelas berjalan, silakan raise hand ya untuk kita diskusi. Ya, agenda kita siang sampai sore hari ini adalah overview trade service, terus metode pembayaran dalam transaksi trade, terus pengenalan dokumenter kredit atau kita ya biasa kita sebut LC ya, letter of credit. Terus kita juga agendanya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam dokumenter kredit atau LC. Dan juga surat kredit berdokumen dalam negeri ya terkait domestik, transaksi trade domestik. Oke. Next kita akan masuk ke istilah trade ya teman-teman. Bentar. Dalam istilah trade itu kita mengenal mungkin secara letterless ya, artinya itu trade adalah perdagangan ya. Pekerjaan yang berhubungan dengan jual atau membeli barang untuk memperoleh keuntungan ya, jual beli, berniaga ya, atau berdagang ya, kita mengenalnya. Terus ada juga perdagangan internasional. Apa yang membedakan perdagangan domestik dengan perdagangan internasional ya? Dalam perdagangan internasional itu melibatkan antar negara, teman-teman. Melibatkan antar negara, dan kondisi ini membuat kita jadi tahu latar belakangnya misalnya. Nah, baik, kita akan lanjutkan. Oke, sampai di sini teman-teman sudah kebayang ya? Bagaimana? Halo? Mohon maaf. Teman-teman, jelaskan suara saya? Silakan diinterupsi ya jika ada yang ingin didiskusikan, teman-teman. Selanjutnya ini ya, teman-teman. Kita ada mengenal dalam perdagangan itu kita kenal dua jenis ya. Kita membeli atau kita menjual ya. Dalam kegiatan perdagangan internasional, kalau kita menjual, kita adalah eksportir. Yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke negara-negara tertentu ya. Dan ini juga merupakan sumber devisa, teman-teman. Sumber devisa dengan pasar yang lebih luas dan margin yang lebih baik. Apa sih maksudnya, Bu? Nah,
maksudnya adalah itu pemasukan buat negara kita, teman-teman, dari hasil penjualan internasional tersebut. Terus margin yang lebih baik, biasanya ini potensi karena perbedaan mata uang, teman-teman, ya. Perbedaan mata uang atau negara tujuan eksportirnya, itu teman-teman salah satu indikasinya ya. Terus ada lagi, kalau kita membeli barang dari negara lain, itu kita mengenal import ya. Kita memasukkan barang dari negara tertentu ke dalam negara kita, ke Indonesia, dan itu kita sebut sebagai impor. Contohnya apa, Bu? Kita kegiatan impor misalnya adalah untuk kebutuhan bahan baku atau kebutuhan barang modal, atau kalau memang dalam hal perdagangan ini yang di-cover di internasional tidak hanya barang, teman-teman, tapi juga pengetahuan, ilmu dan teknologi ya. Kadang-kadang kita memberi komoditi, contohnya mesin. Sebelum mesin itu dioperasikan, maka kita butuh tenaga ahli untuk membantu kita mengoperasikan mesin. Itu dibutuhkan teknologinya atau ilmu pengetahuan yang untuk mengoperasikan mesin tersebut. Ya, itu namanya kita impor. Kita membeli ya, teman-teman. Oke, next. Kegiatan perdagangan domestik, teman-teman. Domestik itu apa sih? Domestik itu kegiatan perdagangan dalam negeri, teman-teman, di mana pembeli dan penjualnya sama-sama di dalam negeri. Misalnya pembelinya di Jakarta, penjualnya dari Indonesia Timur, misalnya dari Papua atau dari Makassar gitu ya, komoditi-komoditi yang tertentu. Nah, itu adalah domestik, teman-teman. Ya, sampai di sini kita sudah memahami ya latar belakang trade itu ya. Trade itu di dalam transaksi yang berlaku di dunia perdagangan. Terus apa sih hubungannya dengan bank? Nanti kita akan diskusikan di mana bank terlibat sebagai transaksi jual beli tersebut. Oke? Selanjutnya apa, teman-teman? Selanjutnya apa? Selanjutnya kita mengenal trade service, ya, yaitu layanan atau pembiayaan yang diberikan oleh bank atas jasa ya kepada nasabah kita atas aktivitas tadi, atas aktivitas perdagangannya, baik perdagangan internasional maupun perdagangan domestik. Dalam hal ini kita mengenal namanya SKBDN, teman-teman. Ya, jadi ada trade service itu layanan perbankan. Kita memberikan layanan atau pembiayaan terkait transaksi yang melatar belakanginya, teman-teman ya. Jadi biasanya kalau kita sebagai eksportir, kita mengenal nasabah kita ya. Nasabah kita adalah eksportir. Apa saja yang kita berikan komoditi layanan perbankan apa yang kita berikan kepada nasabah eksportir kita. Begitu juga kalau nasabah kita adalah importir. Jadi kita akan mengetahui kondisi tersebut, teman-teman ya. Ini layanan pembiayaan yang diberikan oleh bank. Itu ada regulasinya, teman-teman ya, kondisi itu. Oke. Selanjutnya kita akan sampai di sini ada yang ingin didiskusikan, teman-teman? Ini pengenalannya saja, teman-teman. Ya. Trade itu adalah kalau kita jual beli, perdagangan, perniagaan. Kalau sebelum dikenalnya uang, kita mengenal barter, teman-teman. Tapi kondisi itu sudah tidak berlaku saat ini karena masing-masing negara sudah memiliki kebutuhan yang berbeda. Kalau barter dulu misalnya saya butuh kapas, terus negara tersebut memproduksi kapas, surplus kapas. Tapi dia tidak butuh, misalnya tidak butuh benang. Dia misalnya butuhnya misalnya dia butuhnya baju yang sudah menjadi pakaian. Dia tidak butuh, dia sudah produksi kapas, tapi dia tidak butuh benang. Dia butuhnya pakaian. Nah, makanya tidak terjadi barter, teman-teman. Maka kita sudah mengenal perdagangan yang lebih kompleks ya. Jadi karena untuk mencari keuntungan, teman-teman, tujuannya trade itu sendiri. Oke. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Kita lanjut ya. Metode trade payment dalam trade itu ada beberapa metode pembayaran yang kita harus ketahui ya. Mungkin kondisi itu tidak semuanya mesti dipahami, teman-teman. Tapi paling tidak pada saat kita memberikan informasi terkait metode pembayaran, kita bisa menyampaikan beberapa hal
terkait metode pembayaran itu sendiri, teman-teman. Metode pembayaran yang kita kenal dalam hal ini untuk mendukung pembayaran. Ini teman-teman, rule of thumb for trade ya. Jadi good document representing shipment. Jadi maksudnya tujuan utamanya sebetulnya apa sih trade itu? Barang dan dokumen-dokumen ya. Dokumen-dokumen atas bukti pengiriman barang tersebut, teman-teman. Against payment ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapat pembayaran atas dokumen yang diserahkan, atas dokumen realisasi barang yang dikirim, barang yang dijual gitu, teman-teman. Bagaimana sih Bu maksudnya? Sederhananya begini, teman-teman. Saya punya komoditi misalnya, atau kita sebagai pembeli. Kalau kita sebagai pembeli, kita akan mengunjungi suatu toko. Kita akan mencari kebutuhan yang kita inginkan. Pada saat kita mencari barang yang kita inginkan, kita akan melakukan seleksi dengan spek, teman-teman. Nah, pada saat kita sudah mendapatkan barang yang kita inginkan, pasti sebelum barang itu menjadi hak milik kita akan melakukan beberapa langkah, misalnya melakukan pembayaran, melakukan pengecekan spek barang tersebut apakah sesuai dengan yang kita butuhkan gitu, teman-teman. Jadi ada barang, ada dokumen atau ada apa ya? Ada hal yang harus kita penuhi sebelum barang itu menjadi milik kita, teman-teman. Nah, jadi tujuan trade itu selain menjual beli untuk kepentingan dan untuk pembayaran atau mencari keuntungan. Ya. Sampai di sini kira-kira ada gambaran, teman-teman? Baik, kita lanjutkan ya, karena materi kita sangat padat. Ini biasanya saya kasih materi ini 1 hari full, tapi ini dalam waktu setengah hari sampai 16.30 saya berharap teman-teman bisa capture ya, apa saja yang menjadi latar belakang trade dan bagaimana transaksi trade di perbankan, dunia perbankan. Oke, ini teman-teman. Ada yang menjadi identifikasi kita, seller needs dan buyer needs terkait transaksi trade. Kita kenali dulu tadi. Kalau kita penjual atau kita supplier, kita adalah seller. Ya, kita pemilik barang. Ya. Dalam hal ini, apa yang dibutuhkan kita sebagai supplier, teman-teman? Kita sebagai supplier yang kita butuhkan itu kepastian pembayaran. Kita punya barang, kalau kita jual, kita mau barang kita dibayar. Ya. Terus pada saat kita butuh modal atas barang-barang yang sudah kita butuh pembiayaan barang yang dijual, teman-teman. Biasanya kita punya barang, tapi ketika kita akan melakukan pengiriman, kita butuh biaya pengangkutan. Pada saat akan kirim ke jarak tertentu atau barang komoditi yang sifatnya sangat sensitif, kita memberikan barang itu sudah akan kirim, teman-teman. Jadi kebutuhan pembiayaan. Terus informasi bonavitas pembeli. Nah, itu adalah bonafit. Ya, kita Bank Mandiri dalam hal dia sebagai supplier, sebagai seller atau sebagai eksportir, kita memberikan kebebasan kepada nasabah kita. Kita meyakini bahwa nasabah kita sudah memiliki informasi yang kuat terkait siapa nanti yang akan membeli barang dia. Makanya kalau nasabah baru, kita menyarankan supaya transaksi trade-nya menggunakan LC atau documentary credit tadi, teman-teman ya. Nanti kita bicara apa itu LC, teman-teman. Kenapa kita menyampaikan itu? Karena untuk mencegah resiko-resiko yang dialami oleh supplier. Terus apalagi informasi aturan, restriksi, kebiasaan negara, buyer dan lain-lain. Apa tujuannya seller itu atau supplier harus tahu itu? Pertama, ada beberapa kondisi dari negara-negara yang memiliki batasan, teman-teman. Contohnya gimana, Bu? Contohnya kita ke Timur Tengah, ke negara-negara Arab. Dia banyak tuh mengimpor barang-barang, mengimpor komoditi terkait obat-obatan. Nah, obat-obatan karena dia negara-negara mayoritas Muslim, makanya dia memberi batasan tuh kalau barang masuk ke negara dia atau ke negara tertentu di Timur Tengah, maka ada aturan harus komoditinya harus terindikasi halal. Itu maksudnya restriksi dan kebiasaan negara. Jadi kita tuh supplier harus meyakini bahwa komoditinya halal masuk ke negara tersebut. Itu contoh dari sisi supplier atau seller. Terus gimana, Bu? Kalau dari sisi buyer, kita kan pembeli, Bu. Kita kan yang punya uang. Yes. Pada saat kita dalam posisi sebagai pembeli,
kita mau kepastian barang yang kita pesan, barang yang kita janjikan untuk dikirim, itu kepastian pengiriman. Kepastian pengirimannya gimana? Itu nanti ada kita bahas ya dalam documentary risk. Kepastian bahwa barang dikirim itu ada dokumennya, tuh teman-teman. Terus pembayaran dengan tenggang waktu, keuntungan buat bayar itu termasuk keuntungan buat bayar. Kenapa? Karena ada syarat-syarat tertentu dari transaksi trade ini yang harus dipenuhi oleh seller atau supplier agar pembayaran atas barang yang dikirim itu bisa dibayar dengan sesuai waktunya, dengan sesuai tagihannya, itu teman-teman. Ada term, ya, term and condition. Terus apa informasi bonifitas penjual, teman-teman? Yes, sama nih tadi informasi bonifitas pembeli, di sisi buyer juga membutuhkan informasi bonifitas penjual. Tujuannya apa? Untuk mencegah dispute atau untuk membangun kerjasama selanjutnya, gitu teman-teman. Ya, kita di Indonesia itu ada Indonesia Chambers of Commerce ya. Itu juga bisa kita mendapat informasi terkait bonafiditas perusahaan-perusahaan yang melakukan perdagangan, teman-teman. Terus informasi aturan restriksi sama, teman-teman. Ketika misalnya tadi importir dari Timur Tengah atau importir yang ke Indonesia, teman-teman, kita punya beberapa batasan, ya. Nasabah kita importir tadi akan misalnya memproduksi, contohnya yang belum lama kita lalui adalah waktu kita pandemi, kita mengimpor jenis vaksin, teman-teman. Itu ada beberapa negara yang harus mengikuti aturan kita, gitu. Negara yang memproduksi vaksin tersebut pasti harus mengikuti aturan kita. Pertama, mayoritas kita negara Muslim, mayoritasnya penduduk Indonesia Muslim, maka harus ada potensi tidak mengandung apa gitu, teman-teman, ya. Terus ada juga ingredientnya yang tidak mengandung zat-zat berbahaya, gitu, teman-teman. Jadi itu maksud dari restriksi atau kebiasaan negara, tentu. Ya. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan, teman-teman? Kami terbuka ya untuk diskusi, teman-teman. Terus perbedaan kebutuhan ya. Perbedaan kebutuhan ya sudah pasti ya. Tadi kalau sebelumnya kita mengenal barter karena mungkin saya butuh makanan, dia butuh kapas untuk ditenun jadi benang, kita bisa melakukan barter tanpa memperhitungkan keuntungan ya. Tapi berdasarkan kebutuhan. Tapi saat ini komoditi yang dijual atau komoditi yang dipesan itu untuk mencari keuntungan. Terus perbedaan kebutuhan itu perlu di-financing. Yes, karena tadi trade service kita memberikan pembiayaan, teman-teman. Bank, dalam hal ini diperlukan pihak intermediary yang memberikan pembiayaan tersebut. Nah, kita kenal disebut financing atau pembiayaan itu sendiri. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan sebelum kita melanjutkan ke metode yang kita kenal. Nah, ini teman-teman, metode pembayaran yang dikenal yang lazim ya, yang lazim dikenal di saat ini ya terkait trade. Dimulai dari sisi kita sebagai pembeli ya, dari sisi buyer. Coba kita lihat. Ini resikonya semakin tanda panahnya lihat teman-teman, semakin ke bawah semakin besar. Apa sih Bu? Contohnya yang mana Bu? Kenapa ada low risk, ada high risk? Contohnya begini, kalau kita dari sisi buyer, open account ya. Open account itu berarti buyer itu belum membayar barang yang dia pesan, teman-teman, sebelum dia menerima barangnya, sebelum barang itu dikirim oleh si penjual, ya. Makanya resikonya sedikit dari sisi pembeli. Kenapa? Karena dia belum melakukan pembayaran karena barangnya belum dia terima. Itu teman-teman. Terus semakin agak kedua, ke leveling kedua, documentary collection. Documentary collection masih juga termasuk lower risk dibayar, tapi second layer. Ya, kenapa? Karena di sini ada komitmen dari si buyer bahwa barangnya sudah dikirim oleh seller, dokumen-dokumennya sudah dia kolek, dikirim, dan seller meminta bank untuk meneruskan penagihannya ke sisi banknya buyer. Jadi di sini seller meminta bantuan bank untuk menagihkan ya kepada buyer. Jadi ini second level resikonya di sisi buyer ya. Terus semakin besar di documentary kredit ya. Kenapa semakin mengarah ke resiko yang level 3 untuk di sisi buyer? Karena buyer
pada saat dia meminta atau mengajukan kepada bank untuk menerbitkan LC atau documentary credit, maka di situ sudah ada komitmen dari buyer untuk melakukan pembayaran pada saat, nah documentary, ini kita highlight documentary, pada saat dokumen-dokumen yang disampaikan oleh penjual atau seller comply sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dicantumkan di dalam dokumen atau LC tersebut. Ya. Ada frame-nya dokumen-dokumen yang diserahkan itu, teman-teman. Terus selanjutnya apa? Di level tertinggi, high risk pada sisi buyer, advance payment, advance DP, teman-teman. Apa? Kenapa lebih tinggi? Karena buyer sudah melakukan pembayaran, ya, sudah melakukan pembayaran atas barang yang dibeli, yang belum dikirim oleh seller, atau jangan-jangan malah belum diproduksi, tapi dia sudah melakukan pembayaran. Itu ada potensi-potensi resiko, ya. Makanya di sisi buyer resikonya lebih besar karena dia sudah melakukan pembayaran atas barang yang belum dikirim atau belum diproduksi oleh supplier atau seller, ya. Oke, sampai di sini kebayang ya teman-teman. Jadi kalau open account, barangnya sudah dikirim nih sama seller, tapi dia belum membayar. Oke, sekarang kita balik nih. Sekarang dari sisi supplier. Dari sisi supplier, kenapa high risk justru tadi open account, teman-teman? Kenapa? Karena barang yang dipesan oleh buyer, kita sudah kirim, teman-teman. Tapi belum dibayar. Jadi kita sudah mengirim, sudah melakukan aktivitas, ya, aktivitas pengiriman barang yang dipesan, tapi barang kita belum dibayar. Itu open account. Itu resiko tertinggi di supplier atau seller atau penjual, ya. Terus di second layer-nya apa kita? Di second layer-nya documentary collection. Kenapa? Karena di sini supplier atau seller atau penjual meminta bantuan bank, ya. Dia atas dokumen-dokumen pengiriman tadi, dia minta bank untuk menagihkan ke banknya si buyer, ke banknya si pembeli, ya. Jadi ada pihak intermediary yang membantu memonitor pembayaran atas transaksi barang yang sudah dikirim tadi, ya. Jadi supplier atau seller atau penjual atas dokumen-dokumen pengiriman barang tadi mengirimkan ke bank, meminta bantuan bank untuk menagihkan, ya, ke banknya si buyer. Terus di level ketiga documentary credit. Kenapa termasuk rendah resikonya di sisi supplier atau di sisi seller atau penjual? Karena supplier dijamin, ya, dijamin oleh LC atau documentary credit kalau memenuhi apa yang disyaratkan di dalam documentary credit itu atau LC tersebut, ya. Dia sudah mengirim barang, dia sudah menerbitkan dokumen-dokumen atas pengiriman barang tadi, dia serahkan berdasarkan LC, ya. Dia serahkan tuh syarat-syaratnya, dokumennya, bukti-bukti dokumen pengiriman barangnya, dan harus comply, ya, harus comply sesuai syarat LC atau documentary credit itu untuk kita tagihkan ke bank penerbit LC, teman-teman, ya. Maka itu resikonya masih termasuk bisa dimitigasi. Nah, resiko yang paling rendah di sisi seller atau supplier apa? Yaitu advance payment, teman-teman. Kenapa? Karena kita belum mengirim barang, belum memproduksi, tapi sudah dibayar oleh pemohon atau pembeli, teman-teman. Jadi itu resiko terendah, karena kita sudah menerima pembayaran, tapi kita belum memproduksi atau belum mengirim barang yang dipesan oleh pembeli, teman-teman. Sampai di sini, ada yang ingin didiskusikan, teman-teman? Mohon maaf, Bu, mau bertanya, Bu. Ya, gimana? Silakan. Ya. Saya masih bingung antara bedanya antara documentary collection sama documentary credit. Tadi kan kalau collection itu minta bantuan pihak ketiga, yaitu bank, itu untuk melakukan collection gitu. Nah, terus Baik. kalau yang kredit pakai letter of credit. Nah, itu gimana sih, Bu? Bedanya saya masih belum nangkep gitu, Bu. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Oke, jadi perbedaan documentary collection dengan documentary credit atau LC, ya. Kalau documentary credit atau LC kita kenal. Kalau documentary collection, pihak intermediary atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh supplier atau oleh penjual hanya meneruskan, ya, teman-teman, hanya meneruskan dokumen-dokumen atas pengiriman barang itu untuk ditagihkan
ya untuk ditagihkan ke banknya si pembeli, ke banknya buyer. Kenapa disebut documentary collection? Karena memang atas dasar dokumen yang kita collect, gitu teman-teman. Documentary collection, ya. Terus kalau documentary credit apa? Nah, kalau documentary credit itu adalah janji bayar, ya, promise to pay. Ini jelas pada saat buyer memesan barang, dia menghubungi banknya untuk menerbitkan documentary credit atau LC kepada banknya si supplier. Nah, supplier akan menyerahkan dokumen atas realisasi itu, atas dasar LC itu untuk kita tagihkan, ya, tagihkan ke bank penerbit, teman-teman. Jadi bedanya kalau documentary collection itu kita mengenal, teman-teman mengenal namanya non LC, ya, nggak ada LC-nya, nggak ada syarat dan ketentuan yang disepakati untuk ditagihkan, tapi dia dikontrak, ada kontrak di belakang itu. Tapi kalau documentary credit itu selain ada kontrak antara buyer dan seller, tapi ada bank antara banknya buyer dan banknya seller yang saling berkomitmen, ya. Banknya buyer pada saat dia menerbitkan LC, dia berkomitmen kalau dokumen yang diserahkan sudah comply, memenuhi syarat, maka akan dilakukan pembayaran. Gitu. Jadi kalau documentary collection kita mengenalnya namanya non LC, gitu Mas. Kebayang? Ya. Jadi kalau Iya, Bu. Oke, kita kadang-kadang pasti teman-teman suka mendengar kata-kata istilah non LC. Itu maksudnya dia tidak menggunakan LC, teman-teman. Dia nggak ada frame-nya, dia nggak ada apa ya, nggak ada batas. Dokumen yang diserahkan apa aja boleh, gitu. Ya, sepanjang korespon dengan barang yang dikirim. Contohnya apa? Kalau kita membeli barang gitu ya, terus sama delivery sama tokonya tuh diantarkan ke rumah kita. Terus atas dokumen yang diterima kan kita tanda tangan tuh penerima Nurul gitu, menerima apa. Terus nanti bukti terima itu ditagihkan ke bank saya, ya, melalui lewat bank. Jadi bank akan menagihkan kepada saya, ini ada tagihan dari banknya supplier terkait pembelian barang gitu teman-teman. Tapi kalau documentary credit, dokumen-dokumen tadi yang sudah kita siapkan ada ini dibatasi. Jadi misalnya di documentary atau di LC itu misalnya cuma diminta invoice, diminta surat jalan atau delivery order, sama diminta apalagi dokumennya kalau packing list. Ya udah, dokumen itu aja harus dipenuhi, gitu, teman-teman. Ya. Jadi sudah ada tuh namanya documentary risk, documentary credit. Penagihan yang didasari dokumen-dokumen dalam LC itu tersebut. Oke. Sampai di sini jelas, Mas? Baik, Bu, sangat jelas, Bu. Terima kasih. Baik, oke. Ada lagi, teman-teman? Mohon maaf kalau saya terlalu cepat, karena materi kita banyak, dan kita harus paling tidak teman-teman punya gambaran apa perbedaannya documentary collection dengan documentary credit, ya. Jadi kalau documentary collection, kita mengenalnya juga sebelumnya disebutnya non-LC, ya. Transaksi jual beli yang tidak menggunakan LC, tapi melibatkan bank sebagai control over dokumen. Tapi kalau documentary credit, bank yang menerbitkan LC-nya, bank yang menjanjikan pembayaran kalau dokumennya comply, ya. Dan bank juga dari sisi supplier yang meneruskan, menagihkan atas LC tersebut. Oke. Contoh-contohnya nanti kita lihat ya di metode pembayaran selanjutnya, penjelasan berikutnya. Nah, ini teman-teman. Ini open account tadi ya. Open account itu resiko terendah di sisi buyer. Lihat, silakan kita lihat gambarkan dari alur transaksi. Ini lihat nomor 1 ya, antara penjual dan pembeli melakukan kesepakatan. Ya, they shake hand di sini melakukan kesepakatan atau kita mengenalnya sales contract, teman-teman. Kita bank tidak terhubungan dengan sales contract yang disepakati antara buyer dengan seller, teman-teman. Ya. Kan coba kita lihat, seller melakukan pengiriman barang terlebih dahulu, yaitu tadi ya. Kenapa makanya resikonya tertinggi di seller? Karena dia kirim barang dulu nih. Jadi setelah disepakati kontrak, poin 1, setelah mereka sepakati kontrak, shake hand, lihat nomor 2, teman-teman. Seller akan mengirimkan barang yang dipesan oleh buyer. Nah, ya, lihat itu. Pengiriman barang. Nah, dokumen-dokumen bukti pengiriman itu
teman-teman, dikirim juga kepada buyer. Lihat di sini ada nomor 2 ini, lihat ada barangnya, mobil box ini, dan ada dokumen pengantarnya. Dokumen tagihan, dokumen pengantar, ini contohnya apa ya teman-teman? Contohnya adalah COD. Kalau teman-teman mengenal metode pembayaran saat ini ya, cash on delivery. Jadi barangnya dikirim untuk ditagihkan pembayarannya. Tapi karena bisa saja ini internasional, dia melakukan pembayarannya melalui bank, teman-teman. Lihat nomor 3. Dia akan menghubungi bank dia untuk melakukan pembayaran atas transaksi nomor 2 tadi, teman-teman. Ya. Kalau dia domestik, mungkin banknya sama, dia bisa lakukan langsung pembayarannya. Tapi kalau dia internasional, maka diperlukan intermediary untuk meneruskan pembayarannya, teman-teman. Ya. Jadi di sini pihak bank hanya sebagai kantong, teman. Hanya menampung pembayaran ya, hanya menampung pembayaran dari si buyer kepada seller. Ya. Buyer dan seller membuat kontrak ya yang disepakati sebagai underlying transaksi, atau kita sering mengenalnya sales kontrak ya. Terus yang berikutnya sellernya langsung mengirimkan barang dan dokumen-dokumen yang untuk penagihannya. Dan buyer akan melakukan pembayaran yang dalam hal ini menggunakan jasa bank sebagai intermediary untuk pembayaran. Ya. Jadi ini sangat simpel teman-teman. Kalau kita mengenal COD, ya seperti itu. Memang COD kadang tidak dibutuhkan bank karena kita bisa langsung melakukan pembayaran kepada pembawa barang, ya kan? Bisa. Atau kita akan lakukan pembayaran pada saat barang diterima lewat bank atau lewat e-commerce yang sekarang sudah banyak digunakan. Itu teman-teman. Ya. Oke. Sampai di sini cukup kebayang ya teman-teman perputaran transaksinya. Kita akan masuk ke apa sih keuntungan dan resikonya atas open account, teman-teman. Kan tadi kita ngomongin open account, resikonya di sisi buyer tuh rendah ya. Kenapa? Karena dia belum melakukan pembayaran. Coba cek ya. Lihat dari sisi buyer, pembayaran dapat dilakukan setelah barang diterima. Yes, itu tadi COD ya. Setelah barang diterima baru akan dilakukan pembayaran. Ya. Terus uang yang akan dibayarkan dapat dimanfaatkan terlebih dahulu, teman-teman. Maksudnya gimana? Kadang-kadang kalau dia ada term of payment-nya, dia bisa saja melakukan pembayarannya tuh nanti, misalnya ada teman-teman ada namanya berjangka ya. Ada jangka waktunya pembayaran itu akan dilakukan, teman-teman. Jadi bisa saja pembayaran itu dilakukan berjangka ya, dengan jangka waktu tertentu yang disepakati antara seller dan buyer. Terus keuntungannya dari sisi seller apa? Ada keuntungan dari sisi seller, itu mempunyai peluang untuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi. Kok bisa begitu, Bu? Iya, karena berarti pada saat bergening dia menjual komoditi itu, dia akan menawarkan harga lebih tinggi, teman-teman. Oke. Terus ada nggak resiko-resikonya, Bu? Kalau dari sisi buyer nggak ada, karena dia akan bayar pada saat barang diterima, teman-teman. Tapi dari sisi seller atau supplier ada resikonya. Kenapa? Tidak ada kepastian pembayaran atas barang yang udah dikirim, teman-teman. Kok bisa begitu, Bu? Iya. Kalau misalnya contohnya dikirim barangnya kemana? Yang tidak ada perairan laut, itu misalnya Nepal ya. Kita ada eksportir ke Nepal. Nepal itu tidak memiliki perairan ya, karena dia dilingkari dilingkari perbatasan negara-negara daratan. Ya, perbatasan India, Bangladesh, Pakistan. Nah, Nepal itu karena ada in transit ya, kadang-kadang nasabah kita bongkar barangnya itu di Kolkata. Nanti ada lagi diangkut lagi barangnya menuju Nepal. Nah, perjalanan itu tidak bisa diprediksi gitu, teman-teman. Jadi pembayarannya nggak ada kepastian kapan gitu, karena bisa saja misalnya tanggal 1 diterima di Kolkata ya, di pelabuhan Kolkata. Terus lagi diantar lagi ke Nepal, perjalanan daratnya itu berapa hari. Itu yang menyebabkan tidak ada kepastian salah satunya ya. Salah satu resiko yang timbul ya untuk supplier atau penjual. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan, teman-teman? Oke, kita lanjutkan. Tapi teman-teman harus
kuasai frame-nya dulu ya teman-teman, bahwa trade itu pasti ada penjual, ada pembeli. Bank itu nanti adalah pihak ketiga yang menghandle atau menjadi intermediary terkait pembayarannya. Oke, nah advance payment kebalikannya yang tadi teman-teman, kebalikannya di open account. Di sini kita lihat alurnya teman-teman. Buyer dan seller shake hand ya, disepakati nih di sales kontraknya di poin 1. Terus karena ini advance payment, maka si buyer itu akan melakukan pembayaran nih atas kontrak yang sudah disepakati. Lihat teman-teman, pergerakan nomor 2. Si buyer itu akan bayar tuh atas barang yang dia pesan yang disepakati di sales kontrak waktu dia lakukan tadi sales kontrak itu teman-teman. Lihat perjalanan uangnya di nomor 2. Si buyer akan melakukan pembayaran, dia menggunakan jasa bank untuk membayarkan barang yang dia pesan untuk diteruskan kepada si penjual atau kepada seller. Nanti banknya seller akan meneruskan informasi bahwa buyer sudah melakukan pembayaran atas sales kontrak yang disepakati, teman-teman. Sampai di sini kita lihat apa yang dilakukan seller selanjutnya setelah diterima informasi pembayaran, teman-teman? Dia akan mengirimkan barang. Dia akan mengirimkan barang yang telah disepakati dan dia telah terima pembayarannya, teman-teman. Ya, ini kenapa tadi resikonya terbesar di sisi buyer karena dia sudah bayar sebelum barang itu diterima. Ya, itu makanya. Jadi kalau kita membuat highlight. Kalau tadi open account, resiko terbesar di sisi seller karena sudah dikirim sebelum dibayar, tapi di advance payment, di sisi buyer, resiko terbesar karena dia sudah bayar sebelum barang itu dikirim atau diterima. Oke, sampai di sini ada lagi yang ditanyakan? Lanjutkan ya. Selanjutnya adalah apa keuntungannya dari transaksi nasabah kita dengan advance payment. Keuntungannya dari sisi penjual, ya, barang dikirim setelah dibayar, yes. Jadi kalau dia belum terima pembayaran atas sepakatan yang tadi bahwa advance payment, dia tidak akan melakukan pengiriman barang. Terus uang yang diterima itu bisa digunakan untuk realisasi pengiriman atau biaya produksi, ya. Kan kadang-kadang ada yang sifatnya customized, teman-teman. Contohnya apa? Contohnya event kayak kemarin nih, contohnya event Lebaran gitu ya, kan ada tuh customize tuh orang-orang pesan gamis, pesan kaftan, nah itu kan customize tuh. Jadi dia minta dibayar dulu untuk memproduksi pakaian tadi tuh, pakaian muslim tadi, gitu teman-teman. Atau kalau dia sudah punya komoditi, dia minta dibayarkan lebih awal untuk realisasi pengiriman tadi tuh, untuk biaya pengangkutannya, untuk biaya asuransi barang pengirimannya, itu teman-teman ya. Kenapa advance payment itu dibutuhkan? Terus dari sisi buyer, dari sisi pembeli apa keuntungannya? Mempunyai peluang untuk meminta potongan. Nah, peluang untuk minta diskon, peluang untuk minta menekan harga, ya teman-teman. Karena dia akan bayar di muka, teman-teman. Dia bisa melakukan bargaining, ya. Makanya bargaining power di sisi buyer atau pembeli, yaitu dia bisa minta potongan harga. Nggak selalu, tapi bisa saja misalnya dia pesannya 100 piece, dia menekan harganya. Kalaupun dia tidak mendapat penekan harga, dia akan minta ekstra sampling ya, minta dikirimin barang dengan free of charge, bisa saja. Ya. Terus resikonya apa Bu? Di sisi seller tidak ada resiko, karena dia belum bisa melakukan pengiriman barang sebelum pembayaran diterima. Tapi dari sisi buyer, resikonya adalah ketidakpastian barang dikirim, teman-teman. Bisa terjadi, bisa. Contohnya pernah ada case event Natal, teman-teman. Jadi sebelum memasuki Desember, buyer tuh sudah melakukan komitmen sales agreement dengan supplier bahwa dia memesan topi Santa, pakaian Santa sebelum masuk bulan Desember. Tapi ternyata sampai dengan 1 Desember, supplier itu belum melakukan pengiriman. Dia sudah produksi tapi belum melakukan pengiriman. Jadi ada ketidakpastian pengiriman. Nah, itu terjadi, teman-teman. Terus kehilangan manfaat penggunaan uang, yes. Karena dia sudah membayar dan event Natal sudah masuk, dia harusnya dia bisa mempromosikan barang-barang yang dia akan komoditi yang dia jual. Tapi dia sudah
kehilangan manfaat itu teman-teman. Itu pernah terjadi teman-teman. Oke, salah satu resiko yang dihadapi oleh buyer kalau dia melakukan transaksi menggunakan metode advance payment. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan lagi? Baik, kita lanjutkan ya. Silakan diinterupsi saja ya jika ada hal yang perlu didiskusikan. Nah ini, tadi kan Mas Dimas tanya documentary collection. Ini adalah part of documentary collection. Ada dua metode documentary collection, itu ada document against payment, ya. Sama lagi ada document against acceptance. Ini adalah dua part dari documentary collection, ya. Coba kita lihat di sini. Documentary collection adalah against payment adalah dokumen atas barang yang dikirim dan ditagih oleh supplier melalui bank, ya, melalui bank, dan buyer hanya akan mengambil dokumen setelah melakukan pembayaran. Oke. Kok bisa begitu, Bu? Mari kita lihat skemanya, teman-teman. Dalam hal ini setelah disepakati antara buyer dan seller, ya, nomor 1 second, coba lihat sudah disepakati, ya, si buyer dan seller akan berkomitmen. Nah, seller akan melakukan pengiriman barang, teman-teman, ya, pengiriman barang, dan bukti-bukti pengiriman itu akan dia teruskan ke bank, teman-teman. Lihat gambar nomor 3, teman-teman. Ya, dari gambar nomor 3 itu bukti pengiriman barang yang sudah dia lakukan, teman-teman, di nomor 2 tadi. Ya, atas dokumen-dokumen tersebut, seller akan mengirimkan dokumennya ke bank. Nah, banknya si seller yang meneruskan dokumen-dokumen penagihan tadi kita sebut remitting bank, bank yang melakukan penagihan, teman-teman. Remitting bank akan meneruskan tagihannya, teman-teman. Akan meneruskan tagihannya ke collecting bank atau ke presenting bank. Siapa sih, Bu, itu, Bu? Itu adalah banknya si buyer, teman-teman. Jadi banknya buyer itu akan banknya supplier akan meneruskan ke banknya buyer, ya, untuk menagihkan atas dokumen tersebut, teman-teman. Buktinya apa menagihnya, Bu? Itu, teman-teman, bukti penagihan itu adalah bukti bahwa si seller atau supplier sudah menyelesaikan kewajibannya, teman-teman. Ya, sudah menyelesaikan kewajibannya mengirimkan barang, dan itu adalah bukti pengiriman, ya, bukti pengiriman barang dan tagihan atas pengiriman barang tersebut, teman-teman. Oke, lihat kan nomor 5, ya. Kita tadi nomor 3 kita teruskan dokumennya. Nomor 5 itu, kalau kita ada nomor 5, kita harusnya kita lihat dulu. Nomor 3 itu kita meneruskan dokumen dari supplier, kita teruskan ke banknya buyer. Dan kenapa ada poin 4 di sini, ada dua tanda panah, ya, dokumen dan pembayaran atau uang, terlalu lintas uang. Karena pada saat dilakukan pengambilan dokumen yang akan direalisasikan oleh nasabah, maka nasabah atau buyer harus membayar, ya, sebelum dia bisa menerima dokumen atas transaksi tersebut, teman-teman. Jadi bertukar nih, buyer akan bayar, dia akan terima dokumen. Bu, fungsinya apa, Bu, dokumen tersebut? Dokumen itu untuk clearance, teman, untuk mengambil barang di pelabuhan atau barang di gudang, ya. Itu bisa saja terjadi, teman-teman. Oke. Dari sini ada yang ingin didiskusikan, teman-teman? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini
Apa sih keuntungan dan risikonya kalau kita menggunakan metode pembayaran documentary collection, document against payment, teman-teman? Apa sih Bu keuntungannya? Keuntungannya bagi seller adalah pemilikan barang masih dapat dikontrol melalui dokumen transport atau bill of lading, teman-teman. Oh, bisa dikontrol gimana, Bu? Karena pada saat transport dokumen itu kita kirimkan, maka di dokumen itu masih originalnya masih kita minta bank untuk menyerahkan kepada buyer, kayak tadi itu pertukaran nomor 4 itu, menyerahkan kepada buyer dengan menyerahkan dokumen dan menerima pembayaran gitu teman-teman. Jadi itu makanya ketika bank menerima dokumen atas pengiriman barang dari supplier, maka si supplier itu sudah merasa bisa mengontrol bisa mengontrol barang yang dia kirim, teman-teman. Karena kenapa? Karena bank tidak akan meneruskan dokumen untuk clearance itu, untuk pindah barang itu kalau dia sendiri belum dibayar oleh buyer ya, teman-teman. Jadi itu dia kenapa disebut sebagai kontrol ya. Kenapa? Karena buyer nggak bisa ambil barang sebelum dokumen itu ditukar dengan uang ya, sebelum dia menyerahkan pembayaran kepada bank gitu, teman-teman. Terus dari sisi buyer apa keuntungannya? Mempunyai kesempatan tidak melakukan penebusan atau pembayaran. Kok bisa Bu, barangnya sudah dikirim, dokumennya sudah dikirim ke banknya dia, tapi dia nggak, ya kadang-kadang dia menunda gitu. Kenapa itu? Itu bisa saja terjadi. Kenapa? Contohnya barang itu kita kirim ke Eropa, teman-teman. Kalau barang dikirim ke Eropa menggunakan regular liner atau pelayaran reguler, maka itu akan durasinya akan panjang, bisa lebih dari 30 hari. Sedangkan dokumen lewat bank itu ke Eropa kita cuma maksimal 5 hari. Jadi ada tunggu nih, ada waktu tunggu. Dokumen sudah sampai di banknya buyer, tapi barangnya belum sampai di negaranya buyer. Nah, ya, dia menunda tuh. Kesempatan untuk menunda atau tidak membayar. Jadi menunggu sampai barang itu datang. Padahal dia punya kewajiban kalau against payment itu harusnya segera dilakukan pembayaran pada saat dokumen itu datang di banknya buyer, gitu teman-teman. Tapi dia melakukan penundaan, kenapa? Karena barangnya belum arrive di negara dia misalnya. Salah satu penyebabnya itu. Jadi dia bisa menunda pembayaran. Terus resikonya apa Bu? Kalau kita menggunakan documentary collection, dokumen against payment, ya. Resikonya dari sisi seller adalah ada resiko tadi tuh. Si buyer kan menunda pembayaran. Nah, kita resikonya adalah kita tidak segera menerima pembayaran. Padahal against payment itu harusnya segera, ya, 7 hari atau 5 hari kerja setelah dokumen diterima oleh banknya si buyer, harusnya segera dibayar, gitu. Jadi ada penundaan nih, ada keterlambatan dari pembayaran. Terus ada lagi kerugian dari sisi seller apa tuh? Adanya resikonya kerugian dokumen tidak ditebus, teman-teman. Contohnya apa? Itu tadi contohnya event Natal, barangnya dikirimnya terlambat, sampai di negaranya karena butuh waktu perjalanan barang itu lebih dari sebulan, akhirnya event Natalnya sudah berlalu. Barang sudah sana, sudah tidak ada manfaatnya, akhirnya dia tidak akan melakukan penebusan. Ya, itu resiko dari sisi seller. Terus kalau resiko dari sisi buyer apa, Bu? Ya, barang yang datang tidak sesuai dengan pesanan. Itu tadi contohnya. Dia pesannya untuk Desember ya, untuk event Natal dan Tahun Baru. Tapi ternyata udah nggak sesuai pesanan. Datangnya melebihi dari event yang disepakati. Itu teman-teman. Salah satu contohnya ya, bisa saja banyak hal yang terjadi dalam kondisi documentary collection, document against payment. Sampai di sini, ada yang ingin didiskusikan teman-teman? Oke, kita lanjutkan ya. Metode documentary collection untuk dokumen against acceptance. Nah, ini yang tadi saya bilang waktu di awal itu berjangka ya. Dokumen di atas dikirim ditagihkan seller melalui bank dan buyer hanya akan mengambil dokumen setelah melakukan akseptasi ya, akseptasi atau gimana ya? Menyetujui, menyepakati, berkomitmen kepada bank ya, dan berkewajiban membayar pada saat jatuh tempo yang sudah disepakati, teman-teman. Jadi biasanya
Bisa saja jangka waktu yang disepakati misalnya 30 hari setelah tanggal apa, 30 hari setelah tanggal delivery, 30 hari atau 10 hari setelah dokumen diterima gitu ya teman-teman. Itu jadi beberapa komitmen, acceptance yang disepakati pada saat seller dan buyer melakukan sales contract teman-teman. Misalnya kita lihat gambarnya ya. Apa yang membedakan tadi against acceptance dengan against payment? Coba kita lihat. Di sini nomor 1, buyer dan seller memiliki kesepakatan bahwa mereka akan melakukan transaksi berjangka ya, against acceptance ya. Setelah disepakati, seller akan mengirimkan barang ya, dan dokumen-dokumen tersebut atas pengiriman barang tersebut diteruskan ke bank ya. Sama nih polanya yang tadi. Ya, diteruskan ke bank, lihat nomor 3. Dan remitting bank, banknya si supplier atau banknya penjual akan meneruskan dokumennya poin nomor 3 ke collecting bank atau ke presenting bank atau banknya pembeli. Lihat nomor 3. Ya. Setelah banknya pembeli menerima dokumen tersebut, dia akan informasi ini ke buyer, teman-teman. Lihat nomor 4 di sini perjalanan dokumen ya. Nomor 4 bank akan menghubungi buyer dan nomor 4 lagi buyer akan menyerahkan ya akseptasi pembayaran, akseptasi janji bayar. Biasanya itu komitmen buyer misalnya silakan debit rekening kami 10 hari dari sekarang atau 30 hari setelah tanggal BL gitu teman. Dan itu pasti tanggalnya sudah bisa diperhitungkan gitu teman. Jadi bisa diperhitungkan gimana? Karena ada base calculate-nya, ada tanggal pasti yang menjadi rujuk, misalnya 10 hari dari tanggal delivery atau 10 hari dari tanggal invoice. Lah kan invoice-nya ditagihkan gitu teman-teman. Kita bisa hitung tuh. Tanggal invoice-nya misalnya tanggal 1, 10 harinya tanggal 10 di bulan berikutnya gitu teman-teman ya, di bulan yang sama. Terus pada saat jatuh tempo, lihat poin nomor 5. Buyer akan melakukan pembayaran, teman-teman. Jatuh temponya tuh kapan? Jatuh temponya tuh pada saat tadi dilakukan akseptasi oleh buyer tuh di poin 4. Makanya ini buyer sudah menyebutkan tuh jatuh temponya kapan dan rekening yang didebit di mana, atau dia memberi instruksi lanjutan ya. Instruksi lanjutan bagaimana? Misalnya silakan debit dari rekening saya yang ini atau ini gitu teman-teman ya. Maka nomor 5 ini si buyer akan melakukan pembayaran ke banknya dan untuk diteruskan ke remitting bank atau banknya si supplier. Dan poin 5 lihat pergerakannya, collecting bank membayarkan ke remitting bank dan remitting bank akan meneruskan pembayarannya kepada penjual atau seller. Oke, sampai di sini terbayang ya teman-teman. Ini kalau against payment segera dibayar ya. Dalam peraturan internasional 5 hari kerja setelah dokumen diterima. Okay. Tapi kalau against acceptance 5 hari kerja setelah dokumen diterima dia harus mengirimkan informasi akseptasi. Harusnya di sini nih buyer nomor 4. Collecting bank juga harus mengirimkan informasi ke remitting bank nomor 4 gitu teman-teman. Kapan janji bayar itu akan dipenuhi. Ya. Jadi sebetulnya nomor 4 itu dari buyer ke collecting bank, dari collecting bank ke remitting bank. Ya. Juga akan menginformasikan kapan bayarnya akan bayar. Oke. Terus keuntungan dan resikonya apa Bu kalau transaksi documentary collection against acceptance? Resikonya adalah kalau dari sisi seller, lihat dokumen hanya diserahkan oleh bank apabila buyer sudah melaksanakan akseptasi. Ya, jelas. Bank berkomitmen tuh. Bank collecting bank akan meneruskan dokumennya kepada buyer kalau sudah diakses teman-teman. Jadi buyer nggak bisa tuh clearance kalau nggak ada dokumen aslinya ya teman-teman. Terus dari sisi buyer apa keuntungannya? Mempunyai kesempatan. Nah tadi dia bisa saja tidak melakukan akseptasi atau penebusan teman-teman ya. Atau karena barangnya belum datang ke negaranya atau memang eventnya sudah berlalu teman-teman ya. Contohnya seperti itu. Terus resikonya apa di sisi seller dan di sisi buyer? Di sisi seller resikonya itu tadi cross ya. Bisa saja seller tidak menerima
ya, akseptasi atau komitmen bayar. Atau resikonya lagi tidak melakukan pembayaran si buyer. Dia sudah setuju nih akan dibayar misalnya tanggal 10 Agustus, tapi buyer tidak melakukan pembayaran. Nah itu teman-teman, itu resiko yang dihadapi oleh seller. Dari sisi buyer ada nggak resikonya? Nggak ada, karena negara dia hanya ditagih, barang sudah di negaranya, dokumen sudah di banknya, dan dia melakukan penundaan atau tidak melakukan pembayaran. Ya, itu terjadi. Tapi biasanya kalau nasabah kita, baik seller maupun buyer, yang melakukan documentary collection, dokumen against acceptance atau against payment, itu adalah nasabah yang memiliki track record long term business, teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah tahu tuh karakteristik penjual dan karakteristik pembelinya, ya. Jadi kalaupun nasabah baru, kalau tadi kita di pengantar sebelumnya, baik seller maupun buyer harus tahu bonafide masing-masing, itu tujuannya teman-teman. Untuk mencegah tidak dibayar, untuk mencegah tidak ditebus, gitu, ya. Tapi kalau dia dalam hal ini menggunakan documentary collection, tapi masih berlanjut, berarti dia sudah saling menjaga, ya, menjaga long term bisnisnya, gitu, yang berkelanjutan. Ada nasabah kita Bank Mandiri itu yang memiliki komitmen jangka panjang, dia komoditinya itu briket, teman-teman. Coconut briket, ya, arang yang terbuat dari kulit kelapa. Dia sudah tidak menggunakan documentary kredit, dia hanya menggunakan documentary collection, karena dia pasti tiap 3 bulan minta dikirimin, minta diekspor komoditi tersebut. Dan itu pasti untuk hari ke-90 pasti dibayar, dia akan kirim lagi. Begitu terus teman-teman, ya. Sehingga tidak muncul tuh resiko-resiko dari sisi seller maupun dari sisi buyer. Oke. Selanjutnya kita akan bahas terkait, nah ini teman-teman. Kalau tadi kita mengenal 2 documentary collection, ya, against acceptance sama against payment, ini kita akan mengenal lebih jauh metode pembayaran dengan documentary credit atau letter of credit. Orang-orang kita sebelum kita mengenalnya lebih familiar letter of credit, tapi sama teman-teman. Pada saat ini kenapa penekannya kepada documentary credit? Karena based on dokumen, teman-teman. Yaitu tadi dokumen-dokumen atas dasar pengiriman, atas dasar prestasi si supplier, makanya kita sebut documentary credit. Coba kita lihat. Documentary credit adalah janji pasti dari issuing bank atau bank penerbit yang bersifat irrevocable. Irrevocable apa sih Bu Nurul? Irrevocable tidak dapat dibatalkan. Tidak dapat dibatalkan secara sepihak, ya. Untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau penjual atau beneficiary, kita mengenalnya, atas presentasi dokumen yang sesuai, complying presentation dengan syarat dan kondisi LC, teman-teman. Terus pada alurnya ada kita mengenal site, ada user. Nah ini kita akan mengenal skema LC site, ya teman-teman, atau atas unjuk, ya. Dimana sama nih jangka waktunya antara LC site dengan dengan documentary collection against payment sama tuh teman-teman. Segera, ya, atas unjuk harusnya segera, gitu teman-teman. Mari kita lihat skemanya. Alur transaksi untuk site, ya, lihat ya. Pada saat pembeli, ya, melakukan pemesan barang, kita bank tidak terlibat dengan sales kontraknya, maka tidak ada gambar nih shake hand yang disepakati karena mereka sudah melakukan kontrak di belakang. Jadi atas realisasi shake hand itu, pembeli atau aplikan akan meminta banknya untuk menerbitkan LC, teman-teman. Kalau dia internasional. Kalau dia domestik, dia akan meminta banknya untuk menerbitkan SKBD. Ya, oke. Terus apa yang dilakukan oleh bank issuing bank atau bank penerbit? Bank penerbit akan melakukan verifikasi, mitigasi, apakah komoditi ini boleh. Ada banyak filter yang dilakukan oleh bank sebelum diterbitkannya LC tersebut atau SKBD. Ya, coba kita lihat nomor 1, aplikasi yang disampaikan oleh pembeli, ya. So, buyer, ya, menyerahkan aplikasi kepada bank penerbit. Bank penerbit, ya, dalam hal ini disampaikan bahwa Bank Mandiri akan melakukan verifikasi, teman-teman, sebelum
Bank Mandiri menerbitkan LC. Lihat poin nomor 2. Beda nggak Bu antara nomor 1 dan nomor? Yes, kalau nomor 1 itu permohonan buyer untuk menerbitkan LC. Ya, ada beberapa hal yang dipenuhi oleh buyer pada saat dia akan minta Bank Mandiri untuk menerbitkan LC ya. Pertama apa? Dia harus menyerahkan underlying-nya, dia harus meyakini menginformasikan setoran jaminannya apa 100%, 50% dari LC yang disepakati gitu. Terus dia harus memenuhi legalitas dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat penerbitan LC. Pada saat Bank Mandiri melakukan penerbitan LC, lihat poin 2. Kita akan menerbitkan LC ke banknya supplier atau banknya penjual. Dalam hal ini banknya, lihat poin nomor 2, kita teruskan ke disebutnya apa banknya si penjual atau banknya beneficiary, disebut advising bank, bank yang mengadvisekan, bank yang meneruskan ya LC yang diterbitkan oleh aplikan kepada beneficiary. Terus apa yang dilakukan advising bank? Lihat nomor 3. Advising bank akan meneruskan informasi LC-nya kepada supplier, penjual atau beneficiary. Lihat nomor 3. Ya, atas dasar LC tersebut maka supplier akan melakukan pengiriman barang. Di sini lihat poin 4A. Ya. Jadi pengiriman barangnya ini based on LC yang diterima. Misalnya yang dipesannya apa? Misalnya yang dipesannya rotan basket ya, keranjang rotan. Misalnya yang dipesan itu di dalam LC. Maka si penjual atau beneficiary akan mengirim tuh rotan basket dan bukti-buktinya lihat 4B. Bukti pengiriman tersebut akan dikirimkan ke banknya si supplier atau banknya beneficiary. Dalam hal ini kita sebut nominated bank. Ya, nominated bank siapa? Bank yang ditunjuk oleh beneficiary, oleh penjual untuk menagihkan dokumen atas dasar LC tersebut, teman-teman. Apa yang dilakukan nominated bank atau advising bank pada saat kita menerima dokumen 4B ini, teman-teman? Bank akan memberikan layanan trade service. Ya. Bank bisa saja memberikan pembiayaan atau bank melakukan examination terhadap dokumen yang diserahkan. Apa yang dilakukan, Bank? Kita akan periksa, kita akan cocokkan. LC-nya minta dokumennya apa aja. Sudah sesuai belum? Kita periksa, apakah sesuai dengan peraturan internasional dokumen-dokumennya? Apakah sesuai dengan frame gitu, teman-teman? Ya. Itu lebih jauh nanti documentary risk-nya itu, teman-teman. Selanjutnya, apa yang dilakukan nominated bank? Kita akan meneruskan, ya, meneruskan tagihan dokumen itu, teman-teman. Lihat poin 5. Tadi 4A pengiriman barang, 4B atas pengiriman barang itu dokumennya kita teruskan ke nominated bank. Nominated bank akan menagihkan dokumen tersebut kepada bank penerbit LC, ya, bank yang menerbitkan LC. Kita teruskan dokumen-dokumennya atas dasar penagihan tersebut, maka issuing bank, teman-teman, kalau dokumennya comply, ya, sesuai dengan syarat LC, maka yang dilakukan oleh aplikan atau pembeli adalah melakukan pembayaran. Ya, lihat nomor 6. Bank akan menginformasikan kepada aplikan dokumennya dan aplikan harus membayar atas LC tersebut ya, senilai tagihan pada dokumennya. Dan bank issuing bank akan mengirimkan pembayarannya ke advising bank atau ya, lihat poin 7. Jadi setelah dokumennya diperiksa sama issuing bank, oh sudah sesuai dengan LC, comply, maka issuing bank wajib bayar. Wajib bayarnya gimana? Itu tadi kan irrevocable, complying presentation. Jadi irrevocable, nggak bisa dibatalkan. Ya, LC ini tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Pihak-pihak yang terkait dalam LC siapa aja, Bu? Ya, pihak yang terkait dalam LC adalah issuing bank dan beneficiary. Ada lagi di tengah-tengah kalau ada ya namanya confirming bank. Tapi dalam hal sampel ini tidak ada confirming bank. Oke? Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan, teman-teman? Jadi pihak penjual, pihak pembeli, bank penjual, bank pembeli itu adalah rangkaian party yang
standar ya. Misalnya teman-teman contohnya kita melakukan COD atau kita melakukan pembelian online. Kita pasti sudah punya akun di bank atau akun di e-commerce. Dia menagihkan lewat bank apa atau melalui rekening apa gitu teman-teman. Jadi masing-masing pembeli dan penjual pasti punya intermediary teman-teman. Kalau misalnya kita menggunakan aplikasi apa, kita belanja di aplikasi Orange gitu ya, kan dia juga punya tuh metode pembayaran dengan Orange. Atau kita bisa menggunakan metode pembayaran sesuai dengan rekening kita atau sesuai dengan akun kita gitu teman-teman. Jadi ada lagi intermediary. Pada saat kita memberi instruksi pembayaran ke bank kita akan mengirimkan informasi pembayaran ke banknya si penjual gitu teman-teman. Jadi itu adalah pihak-pihak yang ada di dalam transaksi trade. Oke? Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Saya yakin ini hal terberat jadi. Gimana Mas? Ada yang bisa Bu, dibantu? saya mau bertanya lagi, Bu. Baik. Ya. Mm-mm. Saya masih bingung di yang step yang ke-6 itu, Bu. Kan katanya Ibu tadi sebelum dokumennya itu dikasihkan ke buyer, itu kan sama issuing bank dianalisis dulu apakah dokumennya sudah komplit apa belum, baru nunggu buyer bayar, terus dokumennya dikasihkan ke buyer. Tapi dari buyer sendiri, apakah dia nggak ada ini, Bu, apa kepentingan untuk ngecek barangnya dulu di apa ya, kayak di pelabuhan, apakah barangnya udah datang, apa sesuai atau enggak. Nah, itu dari bayarnya sendiri biasanya gimana sih, Bu? Saya kok kepikirannya sih bayarnya harus ke pelabuhan dulu, ngecek dulu, baru kalau udah datang ke bank bayar gitu. Siap. Terima kasih Mas. Oke. Ya, kenapa sih nomor 6 itu dia harus bayar dan bentukkan dokumen? Gini teman-teman. Dalam hal documentary credit ya atau LC diterbitkan, yang berjanji bayar itu sebetulnya issuing bank yang sudah memegang komitmen si buyer. Kenapa? Karena pada saat dia meminta diterbitkan LC ini si buyer, dia harus memenuhi tadi itu saya bilang verifikasi dan administrasi. Verifikasi yaitu syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, legal formalnya, informasi formnya. Terus verifikasinya apa? Kalau memang dia misalnya akan pesan 10.000 US dollar gitu ya, LC-nya, maka bank akan meminta dia untuk melakukan penyetoran jaminan atau pemblokiran dana atau apalah ya yang menjadi komitmen bahwa pembeli ini beneran loh akan melakukan pembayaran atas barang yang dia pesan. Terus kenapa kok dia nggak ngecek dulu Bu ke pelabuhan? Ini teman-teman. Jadi kalau LC itu tadi bank, si issuing bank, si bank penerbit itu memiliki kewajiban ya atas complaint presentation itu harus langsung dibayar teman-teman tanpa menunggu dokumennya atau barangnya datang di pelabuhan teman-teman. Karena ini diharapkan antara buyer dan seller sudah memiliki kesepakatan tersebut teman-teman. Cuma memang LC ini menjadi jaminan ya. Janji, kalau kita ngomong di atas sebelumnya kan kita bilang janji pasti dari issuing bank atau bank penerbit. Jadi gitu. Jadi dalam hal pembeli belum melakukan clearance atau clearance barang di pelabuhan, itu di luar konteks bank sebagai bank penerbit teman-teman. Jadi bank only deal ya dalam aturan internasional, bank dalam hal ini issuing bank only deal with document, not with the goods or services teman-teman. Jadi bank hanya melihat bahwa barang-barang yang dipesan di dalam LC, dokumen yang diserahkan sudah sesuai dengan syarat LC. Itu Mbak Mas. Jadi kalau LC ini komitmennya sudah kita issuing bank itu sudah pegang di awal bahwa si pembeli harus sudah melakukan apa penyetoran ya atau komitmen blokir atau komitmen kalau dia memang nasabah yang memiliki fasilitas di bank tersebut berarti sudah terhit nih berapa dana yang harus disiapkan pada saat dia akan menerbitkan LC itu teman-teman. Jadi bank tidak ada hubungannya dengan barang di pelabuhan yang belum di clearance sama buyer. Sorry. Bentar ya. Baik, gimana Mas Bima? Kebayang nggak?
Baik, Bu. Sudah Ya. terbayang sudah. Oke, Terima sekarang kasih, ya, Bu. nanti kita harus apa ya? Kita harus membuat frame dulu nih bahwa kalau LC itu yang menjamin pembayaran adalah bank. Makanya tadi kan coba lihat di definisi di atas. Janji bayar, janji pasti ya, dari issuing bank, gitu teman-teman. Jadi bank tidak terlibat tuh dengan barangnya. Ketika dokumennya yang diserahkan itu sesuai, tadi kan katanya issuing bank meriksa, yes, issuing bank akan memeriksa ya status dokumen yang diserahkan oleh nominated bank. Misalnya dimintanya apa aja, misalnya minta invoice, minta BL, minta packing list, atau kalau dia tadi negara-negara Timur Tengah minta sertifikat of halal, ya itu harus dipenuhi teman-teman ya. Jadi itu bank only deal with document. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Sudah terbayang ya, kalau LC side adalah langsung ya, harus segera nih dibayar nih tadi itu pertukaran nomor 6. Terus issuing banknya maksimal 5 hari kerja ya, maksimal 5 hari kerja setelah dokumen diterima dan comply, dia harus melakukan pembayaran. Oke, sampai di sini kita lanjutkan. Oke, nah ini kalau tadi kita ngomongin LC side atau against payment ya, hampir sama dengan against payment. Sekarang kita akan membahas mengenai alur LC usance, ya teman-teman. LC usance atau kalau tadi di documentary collection disebut against acceptance. Oke, mari kita lihat alurnya akan lebih panjang. Karena apa? Karena ada komitmen issuing bank untuk mengaccept bayar. Ya, mengaccept bayar kapan jatuh temponya pembayaran tersebut. Contohnya apa ya? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kalau kita menggunakan penggunaan listrik, penggunaan PAM ya. Itu kan ada jangka waktunya teman-teman, bahwa tagihan ini muncul dari tanggal 1 sampai tanggal 30 bulan sebelumnya. Maka tagihannya akan dibatasi tuh. Bulan berikutnya tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, maka tagihannya harus dibayar. Itu teman-teman, ada jangka waktunya tuh. Bahwa tagihan bulan lalu dengan apa ya? Dengan komitmen 30 hari, maka pembayaran di bulan berikutnya adalah sampai dengan maksimum tanggal 10. Itu ada jangka waktu yang sudah di state di awal gitu teman-teman. Memang kalau transaksi kita pembayaran listrik, pembayaran PAM itu nggak ada lagi tuh, nggak ada apa ya reminder ulang karena itu sudah komitmen kita di awal gitu teman. Pada saat kita melakukan transaksi tersebut pasti bulan berikutnya adalah muncul tagihan dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Nah kalau ini sama documentary credit untuk Houston LC atau SKBDN. Ya, janji pasti bayar issuing bank yang bersifat sama irrevocable ya, tidak dapat dibatalkan secara sepihak ya. Sepihak tuh maksudnya seperti apa? Misalnya dibatalkan oleh pembeli nggak bisa, misalnya dibatalkan oleh issuing bank nggak bisa. Jadi harus persetujuan issuing bank, beneficiary atau penjual, sama kalau ada pihak lain ada confirming bank itu harus setuju kalau memang dibatalkan atau kalau memang mau dikurangin harus setuju semua pihak tersebut ya. Terus alur user itu yaitu tadi ada jangka waktu yang dikomitmenkan oleh issuing bank. Coba mari kita lihat. Pada saat pembeli menerbitkan LC, makanya LC-nya akan disebut LC user teman-teman ya. LC user atau SKBDN user. Dengan jangka waktu yang sudah clear harusnya di dalam LC tersebut teman-teman. Contohnya gimana Bu? Misalnya di LC tersebut sudah disebutkan pembayaran LC ini akan dilakukan 45 hari setelah dokumen diterima issuing bank atau 45 hari setelah tanggal invoice gitu teman-teman. Sudah ada instruksi tersebut di dalam LC-nya teman-teman. Di dalam poin nomor 2 ini di LC-nya sudah clear ya. Tipe atau jangka waktu yang disepakati untuk Houston LC ini. Terus prosedur lain sama teman-teman.
advising bank akan melakukan verifikasi dan meneruskan lihat nomor 3 kepada beneficiary atau kepada supplier. Nah, atas dasar LC itu supplier akan mengirim barang, lihat poin 4A sama ya rutenya. Dan atas dokumen pengiriman barang tersebut dia akan mengirim kepada nominated bank atau bank yang ditunjuk untuk melakukan penagihan atas dasar LC atau SKBDN ya. Ini istilahnya teman-teman. Jadi kalau advising bank tadi melakukan advice, LC, dan verifikasi kepada supplier. Tapi kalau nominated bank adalah bank yang ditunjuk oleh supplier untuk meneruskan dan menagihkan dokumen yang setelah dipenuhi ya atas dasar LC tersebut. Lihat posisi nomor 4A dan 4B. Selanjutnya, nominated bank akan mengirim dokumennya. Lihat poin 5 ke issuing bank. Issuing bank akan melakukan pemeriksaan dokumen. Terus apa yang dilakukan oleh issuing bank ketika dokumen itu complying presentation ya, maksudnya di sini dokumen-dokumen yang diserahkan sudah comply sesuai dengan aturan, sesuai dengan syarat LC, itu namanya complying presentation. Maka issuing bank akan info tuh kepada buyer, ini dokumennya dan dimintakan akseptasi sama ya teman-teman, akseptasi atau janji bayar. Lihat poin 6 ada dokumennya, maka aplikan akan mengirimkan akseptasinya. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan oleh issuing bank? Issuing bank lihat nomor 7 teman-teman. Issuing bank nomor 7 itu akan mengirimkan akseptasi ke banknya si supplier, banknya si BNF. Bu, bentuknya apa Bu akseptasi itu? Komitmennya kayak gimana Bu bahwa dia sudah mengaksep dan membayar pada satu tempo? Bentuknya adalah menggunakan SWIFT format, teman-teman. Tadi pada saat penerbitan LC juga menerbitkan SWIFT format. Dalam menerbitkan LC atau SKBDN, dikenal SWIFT formatnya namanya MT700, teman. Message Type 700 ya, teman-teman. Nah, dalam hal dia melakukan akseptasi, maka bank juga melakukan mengirimkan berita SWIFT tersebut untuk menegaskan atas tagihan itu jatuh temponya kapan ya. Kita mengirimkan message type juga 752 atau akseptasi teman-teman. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh nominated bank? Nominated bank akan sampaikan tuh ke beneficiary bahwa dokumennya yang ditagihkan sudah diaksep dan akan dibayar. Dia udah sebutin tuh tanggalnya teman-teman. Jadi pada saat SWIFT akseptasi dari issuing bank tadi sudah disebutkan tanggal kapan dokumen tersebut akan dibayar. Ya. Jadi dia akan clear tuh informasi tanggal pembayarannya. Dan Bank Mandiri biasanya kalau menjadi nominated bank akan sampaikan tuh ke beneficiary. Oh, tagihannya akan dibayar tanggal 2 Oktober misalnya. Gitu ya. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita selanjutnya setelah nomor 7 kita sampaikan ke beneficiary, pada saat jatuh tempo ya, sebelum jatuh tempo bank sudah menyerahkan dokumen nih karena tadi komitmennya si buyer akan accept. Nah, lihat nomor 8. Issuing bank akan menyerahkan dokumen kepada buyer ya untuk clearance. Lihat. Nomor 8 ya, diserahkan kepada buyer. Terus nomor 9, kalau memang tadi atas dasar penerbitan LC ini diblokir, nah makanya buyer tuh akan memberikan otorisasi untuk open blokir. Ya, untuk dilakukan pembayaran atas dasar dokumen-dokumen itu. Dan issuing bank akan meneruskan pembayarannya ke nominated bank pada saat jatuh tempo. Kita lihat pergerakannya nomor 9, nomor 10, dan nomor 11 sampai dengan dana itu diterima oleh beneficiary. Oke, sampai di sini teman-teman kebayang ya. Ini kalau ini sebetulnya lalu lintasnya seperti banyak ini, tapi sebetulnya pihak yang sama yang melakukan, ya. Cuman memang urutannya seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini kita lanjutkan keuntungan dan risiko kalau menggunakan metode documentary credit ya dalam hal untuk transaksi user atau site sama ya teman-teman ya. User atau site ada keuntungan dan ada risiko yang harus dimitigasi di awal.
kita lanjutkan, mohon maaf ya. Oke, kita lanjutkan. Apa sih keuntungan dan resiko-resikonya kalau kita menggunakan LC? Ya, kita lihat keuntungan dari sisi seller dan keuntungan dari sisi applicant atau buyer. Dari sisi seller, mendapat jaminan pembayaran dari bank selama dokumen compliance. Yes, itu teman-teman. Kenapa? Karena kita supplier merasa aman, merasa akan, kalau tadi kan kekhawatiran kan kalau documentary collection kekhawatiran seller tidak dibayar oleh buyer. Tapi karena ini janji bayarnya, janji pasti ya bank penerbit, hanya dia merasa aman karena janji bayarnya bank kalau dokumennya komplit pasti dibayar gitu teman-teman. Terus kemudahan memperoleh pembiayaan ekspor. Kemudahannya seperti apa, Bu? Kemudahannya nanti kita lihat. Kalau tadi kan ada diterbitkan akseptasi ya. Jadi itu janji bayar tuh di swing bank, kirim tuh berita akseptasi ke banknya si supplier. Akan dibayar tanggal 1 Oktober. Atas dasar akseptasi itu bisa banknya si seller atau nominated bank tadi memberikan pembiayaan, teman-teman. Karena bisa di atas jaminan itu kita memberikan pembiayaan atau uang muka, ya. Itu dari bank biasanya menawarkan produk pembiayaan tersebut. Terus resikonya apa dari sisi seller? Resikonya adalah ketidakmampuan presentasi dokumen. Nah ini teman-teman, kok ketidakmampuan presentasi dokumen yang dipersyaratkan? Contohnya gimana, Bu? Contohnya gini, ada di negara-negara di apa ya bagian negara Amerika atau Amerika Latin kali ya, saya kurang paham. Tapi dia mensyaratkan untuk dokumen yang masuk ke Indonesia harus dilegalize oleh kedutaan di negara eksportir. Jadi apa contohnya? Pernah kita itu ke Spanyol ya. Dia ada syarat di dalam LC-nya bahwa dokumen-dokumen yang akan dikirim atas dasar ekspor tersebut harus dilegalize, harus diverifikasi oleh kedutaan negara dia di negaranya eksportir. Jadi di nasabah itu harus datang ke kedutaan untuk legalisir, teman-teman. Jadi kalau nggak dilegalisir, ya di-scrap dong dokumennya karena tidak memenuhi syarat yang ada di dalam LC, ya. Itu teman-teman. Bisa nggak Bu dibayar? Bisa dibayar, tapi ada kemungkinan pengurangan nilai karena ada syarat-syarat dan klausa kalau dokumen diskrepensi itu dipotong, kalau diskrepensi ada biaya yang harus dibayar oleh supplier, teman-teman. Terus ada lagi resiko yang paling berat lah ya, issuing bank bangkrut, teman-teman. Jadi kita kalau tadi salah satu yang menjadi concern adalah bonafiditas seller dan buyer, ini juga menjadi bonafiditas bagi kita bank. Kita akan memilih Bank Mandiri dalam hal ini pada saat melakukan pemberian pembiayaan ya, pembiayaan kepada nasabah kita memperhatikan negara issuing bank, negara bank penerbit, teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak mau nih loss di sisi issuing banknya bangkrut, banknya tidak ada komersial lain dengan Bank Mandiri atau dengan Indonesia, itu teman-teman. Jadi kita punya juga nih frame untuk memitigasi resiko-resiko yang muncul, gitu teman-teman. Ya. Terus dari sisi buyer ada nggak Bu resikonya? Ada. Fraud dokumen. Ya. Fraud dokumen itu maksudnya gimana? Tadi tuh dokumennya nggak dilegalisir sama kedutaan dia di negara eksportir. Itu bisa jadi ada dua kemungkinan, memang dia tidak mau meneruskan legalisir atau dokumen tersebut tidak pernah dikirim tuh transaksinya, tidak pernah ada pengiriman barang. Jadi dokumen itu ya hanya diterbitkan untuk menagih, tapi tidak untuk merealisasikan. Terus apalagi resiko dari sisi buyer? LC tidak dapat, ya itu tadi dia nggak bisa tuh tadi, misalnya contohnya yang event Natal tadi, dia nggak bisa tuh membatalkan pembelian topi Santa gitu. Dia tetap harus berkomitmen itu. Tapi memang ada klausa-klausa yang bisa membuat buyer itu lebih bargaining power-nya lebih kuat. Ya. Keuntungannya apa Bu bagi buyer Bu kalau menggunakan LC? Kalau menggunakan LC, keuntungan bagi buyer adalah pembayaran hanya dilakukan oleh bank, ya. Oleh bank bila
ya, bila term and kondisi LC terpenuhi atau tadi garis besar complying presentation atau kemudahan dia memperoleh kredit baik dari bank maupun dari seller. Maksudnya bagaimana Bu memperoleh kredit? Misalnya dia perusahaannya Bonafit ya. Contohnya apa? Brand yang Bonafit itu contohnya ada Saint Michael ya. Oh apa ya? Komoditi-komoditi yang pabrikannya jelas gitu teman-teman. Itu kemudahan. Oh begitu disebutkan perusahaan ini, brand ini, bank dengan bisa menawarkan fasilitas-fasilitas atau pembiayaan teman-teman sebagai komitmen bahwa untuk menjaga reputasi buyer untuk melakukan pembayaran kepada banknya si seller teman-teman ya. Itu adalah salah satu keuntungan dari sisi buyer kalau dia menggunakan LC. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan teman-teman? Semoga dengan durasi yang singkat ini kita bisa selesaikan diskusi kita. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya adalah manfaat trade service and finance. Manfaat layanan pemberian layanan kemudahan terkait transaksi trade service dan pembiayaannya. Keuntungannya bagi nasabah apa sih? Kalau nasabah kita adalah eksportir atau nasabah kita ada importir, kita memiliki beberapa fitur, ya, beberapa keuntungan yang bisa diterima manfaatnya oleh nasabah. Contohnya apa? Mempermudah pelaksanaan transaksi perdagangan, baik ekspor, impor, maupun SKBDN. Mempermudahnya bagaimana? Karena kita akan melakukan mitigasi, teman-teman. Kalau tadi kan mitigasinya tuh banknya. Kita bisa, kalau misalnya dia akan terima LC nih, nasabah kita supplier. Terus dia mau terima barang dia akan dibeli misalnya dari Singapura. Terus dia tanya, Bu, kita mau ada LC dari Singapura. Apa rekomendasinya? Kita rekomendasikan tuh sama nasabah kita. Kalau bisa LC-nya diterbitkan oleh bank ini. Bank yang punya kredit line dengan Bank Mandiri. Atau kita sarankan komoditinya yang dinyatakan legal oleh pemerintah Indonesia. Nah, itu teman-teman. Kemudahan pelaksanaan transaksi perdagangannya. Jadi kita memberikan advice, merekomendasikan, meyakini bahwa nasabah kita bisa memenuhi ya transaksi trade service-nya dengan aman. Untuk contohnya SKBDN. Bu, saya ada transaksi SKBDN. Saya beli mesin dari representatif office di Jakarta untuk dikirim ke misalnya ke Surabaya. Terus nanti pada saat mesin sudah diantar, kita juga termasuk mesin dan pelatihan operator kami biar bisa menjalankan mesin tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kita bisa kasih advice teman-teman sesuai peraturan Bank Indonesia bahwa SKBDN itu untuk transaksi jasanya ya tadi operator itu apa ya? Training untuk operator mesinnya itu nilainya nggak boleh lebih dari misalnya 25% dari harga barang itu sendiri ya. Jadi mesinnya misalnya harganya 80.000, pelatihan sampai dengan operate-nya itu bisa melatih karyawan kita untuk mengoperasikan mesin, itu tidak boleh lebih dari 20% dari nilai transaksinya. Itu teman-teman ya. Terus membantu cash flow dari nasabah. Yes, kenapa membantu cash flow? Karena kita bisa membantu kalau misalnya, Bu, komoditi kami itu jualnya musiman. Jadi pasti pembayaran kami butuh waktu misalnya. Itu tadi kita sarankan. Coba dengan menggunakan user dengan berapa hari gitu teman-teman. Kita memperhatikan juga, memberikan rekomendasi juga teman-teman. Ya. Terus bagi bank apa nih manfaatnya? Bagi bank ya udah jelas dong atas pemberian advice, pemberian rekomendasi, kita akan mendapat fee-based income teman-teman dan meningkatkan corporate image teman-teman. Tadi hari ini saya ketemu nasabah. Dia akan menerima LC dari Malaysia yang kebetulan bank yang dia rekomendasikan di Malaysia itu memiliki komersial lain dengan kita. Itu meningkatkan image. Oh iya, Bank Mandiri udah dikenal dan kita punya kok hubungan bilateral dengan bank tersebut itu teman-teman. Ya, jadi tidak ada sanksi ya bahwa nasabah kita LC ini akan kami terbitkan diterima dari sana. Oh, ada banknya bekerjasama dengan Bank Mandiri. Itu menimbulkan corporate image. Jadi nasabah kita confidence ya.
Oh, ada loh kerjasama dengan bank itu gitu kan. Terus memperluas jaringan internasional. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya ketika bertransaksi dengan negara-negara tertentu yang kadang-kadang kita tidak menguasai ya, menguasai tadi tuh restriksi, kebiasaan dan rekomendasi negara tersebut. Ya, kita sampaikan. Misalnya kalau negara Timur Tengah, biasanya komoditinya harus ada sertifikat halal. Atau kalau negara-negara Eropa, dia minta di-endorse di kedutaannya. Itu teman-teman. Itu rekomendasi itu. Dan memperluas jaringan. Kenapa? Karena bisa kita merekomendasikan dia, oh gunakan ini. Itu teman-teman. Terus, apalagi manfaatnya buat kita? Buat bank ya. Buat kami, Bank Mandiri apalagi? Sarana untuk cross-selling produk Bank Mandiri lainnya. Ya, contohnya gimana Bu? Misalnya, nasabah kita tadi itu eksportir, terima LC dalam currency misalnya US dollar ya. Nah itu cross-selling, kita menawarkan nanti pada saat dia convert ke rupiah, kita tawarkan cross converting ya, treasury, cross currency. Atau kalau memang dia belum punya transaksi yang belum punya untuk pendukung itu misalnya, kita tawarkan sama produk-produk kita, teman-teman. Terus apalagi manfaatnya buat bank? Sarana untuk mengembangkan diversifikasi produk pembiayaan perdagangan internasional. Contohnya apa? Kita produk kita ada namanya pre-export financing. Contohnya apa? Kalau dia menerima LC dan kita sudah mitigasi, Bank Mandiri sudah mitigasi, LC ini diterbitkan oleh bank yang bonafit, nilainya common, komoditinya bisa dipenuhi oleh nasabah kita. Nah, nasabah tuh kan butuh tuh biaya tadi tuh untuk kalau di Indonesia Timur itu ada namanya biaya ngepack ya, kalau komoditi frozen. Jadi itu biaya ngepack aja teman-teman, karena dia harus disesuaikan dengan suhu kontainer, harus tidak ada kebocoran biar tidak terjadi pencemaran komoditi barangnya. Nah, itu biaya itu tuh lebih mahal kadang-kadang teman-teman. Nah, kita bisa Bank Mandiri bisa memberikan pembiayaan untuk persiapan ekspor itu, teman-teman. Ya, itu sih manfaat trade service and finance dari sisi nasabah maupun dari kita, sisi bank pada saat memberikan layanan trade service tersebut. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan, teman-teman? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini teman-teman. Pelayanan bank dalam transaksi ekspor. Nasabah kita berarti adalah supplier, penjual, ya. Apa yang akan dilakukan, apa yang akan diberikan layanan trade service and finance itu oleh Bank Mandiri, kita akan melakukan apa? Pada saat nasabah kita terima LC, maka kita akan melakukan yang pertama, penerusan LC ekspor. Apa yang dilakukan Bank Mandiri dalam hal meneruskan LC ekspor? Kita akan melakukan verifikasi banknya, ya. Banknya, yang issuing bank tadi tuh, siapa issuing banknya, ya. Terus kedua, apa yang kita lakukan lagi? Nasabahnya di situ, suppliernya ada nggak nama supplier itu adalah nasabah kita bukan? Kalau bukan, kita harus lihat lebih lanjut. Ini akan diteruskan kemana? Kalau memang nasabahnya kita ada nasabah kita, maka kita akan melakukan verifikasi lebih lanjut sampai komoditinya, jangka waktunya, ya, dokumen-dokumen yang harus dipenuhi nasabah kita, itu kita lakukan verifikasi, teman-teman. Kita akan teruskan ke LC-nya kepada nasabah kita setelah diverifikasi. Terus apa yang dilakukan nasabah, Bu? Yang dilakukan nasabah adalah checking kelengkapan dokumen ekspor, ya. Kalau udah ngomongin kelengkapan dokumen, berarti nasabah kita, supplier kita, atau beneficiary sudah melakukan prestasi. Oh ya, LC itu menjamin prestasi ya teman-teman. LC itu menjamin prestasi. Jadi pada saat nasabah menyerahkan dokumen ke Bank Mandiri ya, maka kita mengasumsikan bahwa nasabah kita, supplier, sudah melakukan prestasi pengiriman barang ya, sesuai dengan LC ke negara buyer. Ya. Maka kita akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumennya. Kita kan ada format ya, ada format pengantar dokumen ya, itu harus dipenuhi tuh. Karena di situ ada informasi rekening, ada spesimen nasabah, ada dokumen-dokumen apa aja yang disubmit ya. Terus berapa nilai yang diklaim, itu ada di situ. Ada pengantar dokumen-dokumen ekspor yang harus dipenuhi selain dokumen ekspor atas dasar LC itu sendiri, teman-teman. Terus apa yang akan dilakukan? Tahap selanjutnya, setelah dilakukan checking dokumen antara dokumen dengan LC, ya, jadi ada vertikal, ada horizontal antara dokumen dengan LC, antara dokumen dengan dokumen.
maka kita akan menyampaikan hasil pemeriksaan dokumen ya. Di sini ada komunikasi diskrepensi dokumen. Kalau kita menyebutnya HPD ya, hasil pemeriksaan dokumen, teman-teman. Dalam hal dia diskrepensi, berarti ada 2 komitmen. Ya, pertama, dokumennya yang diserahkan tidak sesuai dengan LC, ya, atau dokumennya belum lengkap atau jangka waktu yang disepakati penyerahan dokumennya tidak sesuai. Dokumennya secara dokumen mungkin comply, tapi ternyata LC-nya sudah expired, atau shipment-nya sudah terlambat, atau penyerahan dokumennya sudah terlambat, gitu teman-teman ya. Jadi itu hasil pemeriksaan kalau kategori diskrepensi, jadi ada dokumen yang tidak sesuai, atau waktu-waktu penyerahan dokumennya yang tidak dipenuhi oleh supplier kita, teman-teman. Jadi apa yang kita akan lakukan kalau dokumennya diskrepensi? Kita akan sampaikan kalau dokumennya memungkinkan untuk direvisi, kita rekomendasikan untuk direvisi. Kenapa? Kenapa kita harus merevisi, Bu? Karena komitmennya issuing bank atau bank penerbit atas dasar LC itu kalau complying presentation, teman-teman. Ya. Jadi kalau dokumennya belum comply, ya udah kita pasrah bayarnya kapan atau setelah disetujui oleh si pembeli, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya apa Bu yang dilakukan? Selanjutnya adalah kalau dokumennya diskrepensi dan itu akan diteruskan juga ke banknya penerbit atau ke issuing bank, maka Bank Mandiri akan menawarkan monitoring selanjutnya. Pengelolaan monitoring outstanding ya. Jadi kita akan monitor tuh dokumennya kita kirim ke bank penerbit. Kalau tadi saya bilang ke Eropa, ke Amerika itu kurang lebih 5 sampai 7 hari perjalanan dokumen ya. Misalnya kita kirim tanggal 1, diterima misalnya bank di Eropa di tanggal 7, teman-teman. Tanggal 7 di bulan yang sama. Maka kalau dia cite, kalau dokumen against payment, maka tanggal 7 ya ditambah 5 hari kerja ya 5 hari kerja setelah itu maka bank berkewajiban membayar kalau comply. Tapi kalau dia usant atau against acceptance 5 hari kerja setelah dokumen diterima maka bank harus memberikan akseptasi janji bayar jatuh temponya ya. Terus kita monitornya gimana Bu? Kalau dia sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh internasional, kita akan melakukan monitoring. Kita akan nanya tuh, kita menggunakan sarana Swift untuk menanyakan status dokumennya teman-teman. Kita akan monitor tuh, kok udah 5 hari, kita biasanya dasar untuk menagihnya, kalau sudah 5 hari kerja, itu kita akan minta tuh tracking perjalanan dokumen ke courier service yang kita gunakan. Dalam hal ini kita menggunakan DHL ya. Kita akan minta tuh, misalnya dokumen PTA, dan diterima issuing bank-nya kapan? Karena diterima benar tadi tanggal 7, berarti tanggal 12 ya 5 hari kerja kemudian tanggal 13-nya H+1-nya kita harusnya sudah terima tuh pembayaran. Tapi misalnya ternyata sampai tanggal 13 kita belum terima pembayaran. Nah, kita akan tracking tuh teman-teman. Atas dasar informasi dari DHL kita sebutkan dokumen sudah diterima tanggal segini. Maka issuing bank berkewajiban membayar. Terus penyiapan financing bank untuk trade finance ya. Nah, ini teman-teman. Kalau transaksi dia safe, itu kita akan terima pembayarannya langsung. Tapi kalau transaksi dia usant, nasabah kita tuh akan menerima pembayarannya nanti sampai batas waktu jatuh tempo yang disepakati. Nah, kita menawarkan finance itu sampai dengan jatuh tempo dibayarkan. Atau bisa juga saya ditawarkan financing, teman-teman, ya. Tapi itu perbedaannya adalah kalau pada saat usant itu bunganya dipotong di awal. Tapi kalau pada saat site, kita akan mencas interest-nya pada saat pembayaran diterima dari issuing bank. Oke. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan, teman-teman? Ini lebih kepada policy ya, policy Bank Mandiri dan policy bank-bank yang menerima nasabahnya atau memaintain nasabahnya sebagai supplier atau eksportir. Oke. Sampai di sini ada yang didiskusikan. Baik, mari kita lanjutkan ke bagaimana kita memberikan layanan kita kepada nasabah kita importir atau pembeli, ya, buyer. Apa yang dilakukan? Kita akan menyiapkan aplikasi pembukaan atau
amendment atau perubahan LC yang diajukan oleh nasabah kita atau importer kita, teman-teman. Apa yang kita lakukan? Kita akan memitigasi, ya, menyiapkan pemenuhan penerbitan LC-nya, teman-teman. Kalau memang dia cover fasilitas berapa persen, kalau dia memang dia setor tunai atau ya setor tunai, maka kita harus memperhitungkan semua verifikasi di awal sebelum nasabah itu LC-nya kita terbitkan. Terus pada saat LC sudah diterbitkan, apa yang akan dilakukan? Ya, hal yang dilakukan adalah pada saat kita issuing bank menerima informasi barang sudah ada di pelabuhan pembeli, ya, misalnya di negara pembeli, ya, maka Bank Mandiri dalam hal ini memiliki fasilitas penyampaian dokumen impor atau kopinya atau fasilitas shipping garanti atau endorsement. Itu apa sih, Bu? Nah, dokumen originalnya ternyata kita belum terima nih dari banknya si supplier. Maka si buyer kita, karena barangnya, contohnya apa ya? Contohnya barang impor kita dari Malaysia. Ternyata itu kan durasi barangnya lebih cepat daripada dokumennya. Kenapa? Karena jarak pengiriman barangnya tuh pelayarannya dekat gitu, teman-teman. Jadi barangnya udah nyampe dulu nih di Jakarta, tapi dokumennya belum. Maka kita memiliki fasilitas memberikan layanan untuk shipping garanti, ya, menjamin untuk dia melakukan rilis barang di pelabuhan atau kita mengendorse kopi dokumen yang dia punya, teman-teman. Kopi original endorse yang dia punya, ya. Sambil menunggu original dokumen yang diteruskan oleh nominated bank, ya. Terus apa yang dilakukan lagi oleh Bank Mandiri dalam memberikan layanan kepada nasabah kita importer? Itu tadi menagih impor jatuh tempo dan memberikan fasilitas pendaftaran untuk booking trust receipt, teman-teman. Bu, apa sih, Bu? Nah, misalnya gini tadi, LC kita user disepakati dibayar jatuh tempo tanggal 10 Agustus. Nah, pada tanggal 10 Agustus, nasabah kita, importir kita belum tersedia dana nih, teman-teman. Maka dia mengajukan permohonan trust receipt, teman-teman. Sampai dengan misalnya ternyata dia menjaminkan pembayarannya dengan deposito, yang depositonya akan jatuh tempo tanggal 12, ya. Sedangkan kewajiban dia tanggal 10 harus dibayar, maka kita menawarkan trust receipt. Nanti trust receipt itu akan dilunasi pada saat deposito dia jatuh tempo, teman-teman, ya. Itu adalah fasilitas yang ditawarkan oleh Bank Mandiri pada saat nasabah importir akan melakukan pembayaran. Terus penyiapan financing bank untuk trade finance. Ini maksudnya kalau dalam hal ini yaitu tadi pemberian TA, pemberian jangka waktu pembayaran, ada namanya kita metode pembayaran UPAS, ya, Houston Payable at Site. Jadi kita dengan komitmen dengan buyer kita itu jangka panjang, tapi kita memberikan komitmen pembayaran pada saat LC diterbitkan segera, ya, atas unjuk atau site. Maka kita ada dua komitmen tuh, dengan buyer jangka waktu tertentu, dengan supplier pada saat LC diterbitkan kita akan membayarkan secara site atas unjuk. Itu, teman-teman, salah satu. Terus pengelolaan monitoring outstanding non cash loan. Itu, teman-teman. Misalnya sampai dengan jangka waktu tertentu atas LC itu belum ada realisasi atau belum ada tagihan, atau sudah ada tagihan tapi belum jatuh tempo, nah itu bank akan memonitor outstanding-nya, teman-teman, ya. Biasanya kondisi ini diberikan untuk nasabah yang memiliki fasilitas Bank Mandiri, teman-teman. Terus yang berikutnya apa? Penyiapan penutupan asuransi marine cargo all transparan, ya. Maksudnya apa? Ini, teman-teman, kalau dia dalam hal transaksi LC-nya tidak di-cover asuransi, maka bank bisa, ya, importir tuh menghubungi bank untuk memperhitungkan dan melakukan cover asuransi dari barang impor yang akan dia pesan dalam LC tersebut. Itu sih, teman-teman. Oke. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan, teman-teman? Kita break jam berapa, ya? Oh, masih di sini kah? Iya, Bu. Oke. Jam 3, Bu. Jam 3. Oke. Oh, udah break sih harusnya, ya. Oke.
Berapa menit Mbak Rika? 15, Bu. 15 Oke, menit. teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, kita break dulu 15 menit ya. Kita Iya, nanti kembali gitu. pukul 3:15. Iya. Oke, siap. Baik, Ibu. Terima kasih Iya. teman-teman, tetap Baik, semangat istirahat ya. dulu ya. Ya, ini jam Ya, rawan terima kalau kasih, sudah Bu. sore hari. Iya, Terima kasih, selamat sore. sore.